Sebuah pertanyaan yang sederhana. Sebenarnya kebahagiaan itu diciptakan atau diminta? Kalau kamu jawab diciptakan, berarti kamu salah. Sebentar, kita bahas. Ini menarik nih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Tadi saya bertanya sebuah pertanyaan yang mungkin pernah ditanyakan oleh diri kita sendiri. Bosan jadi orang yang tidak bahagia, kemudian dengerin perkataan salah satu motivator mungkin yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu harus diciptakan. Tapi kamu bingung, gimana cara menciptakannya? Orang saya tidak dalam keadaan bahagia kok. Kemudian kamu bingung dan akhirnya bukan bahagia, tapi malah tambah sedih. Pernah seperti itu? Kalau memang pernah, izinkan saya ya di hari ini sebagai sahabat baik kamu kita koreksi bareng-bareng dengan penjelasan yang sangat masuk akal bagaimana cara kita memandang kebahagiaan. Betul, karena masalah apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini sebenarnya kuncinya cuma satu loh. Kita sedang dalam keadaan tidak bahagia. Coba lihat ke dalam diri kita sendiri, renungkan. Bukankah perkataan saya benar? Iya ya. Masalah saya lagi ada nih. Pasti di saat ini saya sedang tidak bahagia. Renungkan, kemudian dengarkan perkataan saya. Ini penting. Sebenarnya kisah ini atau hal ini terinspirasi teman-teman dengan banyaknya orang yang curhat kepada saya maupun cerita-cerita yang saya baca di sosial media, termasuk di Quora. Rata-rata masalah orang itu muncul kalau kita renungi karena kitanya nggak bahagia. Dan sayangnya ketidakbahagiaan kita itu karena salah tafsir tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Benar, kebahagiaan itu bukan diciptakan, tapi justru kebahagiaan itu diminta. Nah, pertanyaan kritisnya adalah, Mas, itu nggak benar, Mas. Kenapa? Karena saya sudah berusaha meminta kebahagiaan sama orang lain, tapi justru itu sumber kekecewaan saya. Bagaimana mungkin saya bisa bahagia dengan meminta kepada mereka? Dengerin. Kalau kamu meminta kepada orang lain, jelas aja nggak bahagia. Salah. Yang benar, maksud saya, mintanya itu bukan ke orang lain, tapi cuma minta ke diri kita sendiri. Bener. Coba, sekarang saya mau tanya. Kapan terakhir kali kamu meminta kepada dirimu sendiri akan kebahagiaan? Loh, ini pertanyaan agak aneh tapi unik ya. Nih, saya jabarin biar kamu lebih paham. Kita itu kalau minta kebahagiaan gimana sih ciri khasnya? Biasanya kalau kita lagi norak nih dalam hubungan asmara deh contohnya. Kita minta diperhatiin. Gimana ciri-ciri kita ketika kita minta perhatian sama pasangan? Entah mungkin cari perhatian, entah mungkin nanya lagi apa, lagi di mana, dan sebagainya gitu ya. Bahkan jujur, kadang-kadang kita membuat orang lain marah loh. Hanya karena kita butuh perhatian mereka. Kapan terakhir kali kita minta kepada diri kita sendiri sebuah kebahagiaan dengan menanyakan pertanyaan yang sama? Contoh, wahai diriku, aku lagi apa sih saat ini? Kapan terakhir kali menanyakan pertanyaan seperti itu? Sekarang saya tanya kepada kamu, diri kamu sambil nonton video ini lagi ngapain? Nah, pertanyaan berikutnya, sadar nggak kamu lagi ngelakuin itu? Atau kayak robot aja gitu, ngelakuin aja Mas. Begitu Mas Arya nanya gitu, saya baru sadar, oh iya ya, kok saya lagi ngelakuin ini? Nah, itu tuh. Itu bukti bahwa selama ini kita lupa nanya ke diri sendiri, wahai diriku, saya lagi ngapain sih sekarang? Yang kedua, kapan terakhir kali kita memberikan perhatian ke diri kita sendiri? Ciri khas orang kalau minta kebahagiaan kan biasanya kita sok-sok perhatian gitu ya. Udah makan belum? Masih sakit gak badannya? Nah, mau norak gak norak tapi itu benar. Kapan terakhir kali kita merhatiin diri kita sendiri? Coba tanya, hari ini diriku udah makan belum ya? Udah. Hari ini badanku lebih segar tidak ya daripada kemarin, wahai diriku? Hari ini diriku, kamu sudah
bikin apa oleh diriku sendiri dengan makanan yang aku makan? Jangan-jangan aku cuma makan makanan yang enak di mulut, tapi begitu dimakan gak enak di badan. Kasian diriku. Nah, biasanya kita jago tuh ngomong gitu ke orang lain. Ih, kasian makanannya gak enak ya. Ya udah deh istirahat. Wah, jago banget deh merhatiin orang, ya kan? Ujung-ujungnya sama, minta diperhatiin supaya kita bahagia, betul? Tapi kita lupa, kebahagiaan itu diminta bukan dari orang, tapi dari diri sendiri. Nah, sekarang gini teman-teman. Coba kita renungkan bareng-bareng deh. Dari tadi mungkin diri kamu sudah mulai senyum-senyum dikit, karena memang iya juga ya mas. Saya itu suka lebay berlebihan mas. Saya minta perhatian sama orang tapi lupa minta perhatian dengan diri sendiri. Sekarang saya punya tips sederhana supaya hidup kamu berubah. Ini sederhana tapi bener loh. Nih. Mulai hari ini, coba kamu ambil kertas dan alat tulis setiap kamu baru bangun atau sebelum tidur. Kemudian kamu tulis di kertas itu. Jadi kalimat-kalimatnya bukan diucapkan di mulut ya. Harus kita tulis di kertas. Kenapa? Landasan penjelasan ilmiahnya adalah kita itu sebagai manusia akan lebih gampang menyerap perkataan kalau kita menulis. Saya ulangi ya. Ingat-ingat dulu zaman kita sekolah. Zaman kita sekolah selalu disuruh nyatet sama bu guru atau pak guru ya. Atau mungkin kuliah kita juga sering disuruh nyatet sama ibu dosen atau pak dosen, betul? Itu sebenarnya ada maksudnya. Kenapa? Karena setiap kata-kata yang kita tulis, bukan kita ucapkan, itu lebih menyerap ke dalam hati dan pikiran. Nah, itulah sebabnya kenapa dulu kita disuruh mencatat. Sekarang, mulai hari ini ketika kamu menonton video ini, setiap malam sebelum tidur deh, biar lebih enak nih. Tulis di kertas beberapa pertanyaan ini. Saya kasih contoh ya, kamu boleh catat juga nih sekarang. Pertanyaan yang pertama. Wahai diriku, aku hari ini udah bahagia belum? Tanya ini tuh aja dulu. Nah, yang kedua, kalau belum bahagia, kenapa? Ada apa sih kamu? Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini apakah hati aku baik-baik saja atau pura-pura baik? Kasian. Tulis gitu. Nah, sekarang dari 3 poin pertanyaan itu aja, kita bahas dulu. Saya ajarin kamu gimana menggunakan trik ini. Lihat nomor 1 tadi pertanyaannya. Sekarang coba kamu baca keras-keras dengan suara yang terdengar telingamu. Ayo baca. Nah, apa jawaban dari pertanyaan kamu sendiri yang nomor 1 tadi? Udah bahagia belum? Jujur, jangan berpura-pura bahagia. Kita selama ini sering nanya udah bahagia belum ke orang lain. Terutama ke teman, ke pasangan. Udah bahagia belum? Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Sayangku, kamu lagi apa? Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Tapi kita lupa untuk bertanya, kita sendiri lagi dalam keadaan yang baik-baik aja atau enggak sih? Bahagia enggak sih kita tuh? Nah, sekarang nomor 2. Sekarang kamu renungkan baik-baik. Hal apa yang membuat diri kita jadi enggak bahagia sih? Kadang-kadang kita tuh suka pura-pura bahagia, kenapa? Karena kita berpikir pura-pura bahagia itu kan jalan keluarnya, padahal bukan loh teman-teman. Nah sekarang coba deh, dari 3 poin pertanyaan yang kamu tulis ini, saya minta tolong teman-teman. Jawab secara jujur dalam hati aja pelan-pelan. Kemudian kamu renungi, kamu curhatkan. Curhatnya gimana mas? Di pertanyaan nomor 4. Tulis lagi pertanyaan nomor 4. Apa yang membuat diri saya selama ini harus berpura-pura tegar sih? Tulis
Jawaban kamu sejujur-jujurnya untuk nomor 4 setiap malam sebelum tidur. Jelas? Kemudian tutup dengan pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, mau nggak, wahai diriku, untuk saat ini saja aku tersenyum jujur? Dah. Selesai. Coba lihat 5 pertanyaan tadi. Bukankah dari 5 pertanyaan ini baru dibayangin aja, baru dicoret-coret aja nih, belum kamu praktekin, udah bisa bikin happy ya Mas ya? Ini masuk akal nih. Saya baru sekedar ngebayangin aja, saya udah tahu kalau apa yang Mas Aryan suruh ini bener bisa bikin saya happy, Mas. Nah ini teman-teman, ini bagaimana cara kita meminta kebahagiaan kepada diri sendiri. Ini loh yang saya maksud. Bukan berarti kita nggak bersosialisasi. Bersosialisasi itu harus, tapi bukan berarti minta iba kali sama mereka. Bener apa enggak? Buat apa kita punya 1000 temen, tapi rasanya kayak nggak punya temen? Buat apa kita punya 100 orang yang katanya ngefans sama kita, sama kamu, tapi rasanya kayak nggak ada orang yang bisa ngertiin kamu gitu loh. Buat apa? Bener nggak? Bukankah selama ini kita capek gitu ya, berusaha mencari orang yang cocok sama kita, baik teman, pasangan mungkin, partner bisnis, partner dagang, nggak ada yang cocok. Udah nggak ada yang cocok, kita maksain terus nyalain orang. Wah, dunia ini kejam. Manusia itu sama iblis 11-12, Mas. Setan itu paling menakutkan bentuknya manusia. Setuju. Setuju. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bahagia kan? Paham ya? Jelas ya sampai sini ya? Nah, lihat deh. Kalau diri kamu mempraktekkan ini setiap malam, seizin Tuhan hidup kamu akan ada perubahan. Kenapa? Karena ketika diri kita menutup hari itu dengan senyuman, kita tidur dengan senyuman nih teman-teman, seperti poin nomor 5 itu ya, yang saya suruh kamu tersenyum, bangun pagi pun kamu akan tersenyum. Pagi hari kita akan ditentukan oleh malam hari kita. Saya ulangi ya, dengerin baik-baik, ini penting, ini fakta. Pagi hari kita akan ditentukan oleh malam hari kita. Buat malammu bahagia dulu, pagimu akan terbangun dengan bahagia. Gak percaya? Praktekin isi video ini dan lihat perubahan yang terjadi. Saya doakan hidup kamu semakin bahagia ya. Ini semua masuk akal, dipraktekkan dan dirasakan perbedaannya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.